Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI atau biasa disebut dengan Pendidikan Agama Islam untuk anak kelas 3 SD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang pengertian Isra. Yang kedua, pengertian Mi'raj. Dan yang ketiga, tujuan dan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu sendiri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu. Kisah Isra Mi'raj ini berawal dari keadaan Rasulullah yang tengah berduka karena ditinggal oleh Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Maka dari itu Allah menghibur Rasulullah dengan memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah SAW menerima wahyu kenabian. Isra Mi'raj ini bertujuan untuk menambah keimanan Rasulullah SAW. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail menggunakan kendaraan yang dinamai Buraq. Dalam perjalanan Isra ini, Rasulullah menemukan beberapa keajaiban, seperti halnya beliau bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih, yang kemudian benih itu tiba-tiba langsung tumbuh besar dan dapat dipanen pada hari itu juga. Selain itu, Rasulullah menemukan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepala yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang beliau temui dalam perjalanan Isra. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit atau Sidratul Muntaha, menelusuri luar angkasa dan semesta yang dihiasi dengan taburan bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi. Tiba di langit yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan di sana, Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk beliau. Dilanjutkan ke langit yang kedua, Nabi disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan ke langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf yang sangat tampan, seolah melihat bulan di antara banyak bintang yang berkilau. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya menuju langit yang keempat, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian dilanjutkan ke langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu dilanjutkan lagi menuju langit yang ketujuh, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam perjalanan menuju langit ini, Nabi diperlihatkan oleh Allah gambaran penduduk surga dan neraka.
Dari langit yang ketujuh, kemudian naik ke suatu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat yang di dalamnya terdapat 70.000 malaikat yang sedang sholat. Kemudian setelah itu, Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah beliau melihat gambaran-gambaran surga yang sangat megah. Kemudian beliau bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah beberapa lama, Nabi meminta kepada Allah agar diberi keringanan. Sehingga akhirnya untuk sehari semalam dilakukanlah sholat selama 5 waktu, seperti sholat subuh, asar, maghrib, isya, dan duhur. Yang terakhir, tujuan dan hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama, menyeru untuk beriman. Yang kedua, mempersiapkan bekal yang kokoh. Yang ketiga, memantapkan kondisi keimanan Rasulullah. Yang keempat, diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Itulah beberapa tujuan dan hikmah yang ada pada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah pembahasan mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan kali ini bisa dimengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.